Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah ma ba'du. Hadratul Mukarramun Ketua DKM Ustadz Jujun Junaidi, Ustadz Jujun Jumadi, Bapak Ki Haji Burhanuddin, Bapak Haji Amin, Ustadz Ali, yang terhormat Bapak Kiai Haji Kosasih, Ustadz Ujang Muslim, Bapak Kiai Haji Zainal Muttaqin, Ketua RT 04 06 Bapak Adi, Ketua RT 02 05 Bapak Hadi Mariono, Ketua RW 6 Bapak Andri Irawan, Lurah Cibadak, dan para pemuda. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya mohon izin kepada para bini sepuh, pada para kiai, para ustadz, berdiri di sini. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini adalah jamaah musolah ini juga. Saya kalau datang ke musola ini sekitar jam 3 malam suka mandi di Kobat, di Cisirah, di Dinyata. Tapi alhamdulillah kalau saya mandi di luar waktu sholat, bukan pas waktu sholat saya mandi di dalam. Jadi saya bukan siapa-siapa, saya tinggal di Pakuaran, Puncim sahabat saya. Untuk itu saya ini bukan siapa-siapa, saya juga adalah penduduk warga kampung ini juga. Baik, sebelum saya mulai, mohon maaf, saya ini ceramah biasa pakai bahasa Sunda. Tapi saya tanya tadi di sini katanya pakai bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggris disebutkan daek, tedaek, kudu daek, ngomong bahasa Melayu. Bapak Ibu mohon, ibu-ibu, saya punya aturan kalau ceramah. Aturan saya adalah ketika ceramah ada emak-emak ngobrol, maka dipastikan saya akan dengerin yang ngobrol. Pak kuat kuat. Tapi jam 12 si kuring cicing, ibu ngobrol depek baik. Mari kita istighfar. Sebelum saya ceramah istighfar. Kenapa? Karena penceramah mudah tergoda oleh setan. Kenapa demikian? Merasa pegang mik, merasa baca Quran, baca dalil, maka setan masuk kepada penceramah, maka penceramah menjadi gue gitu loh, gue. Maka ini adalah sifat ujub. Nabi Musa bertanya kepada iblis, ya iblis, ayu amalin idza anta dabu ibnu adam istaghfar alaih. Hai iblis, dikecilin aja ekornya. Makasih, ya sip. Hai iblis, ayu amalin idza adamu ibnu adam istaghfar alaih. Hai iblis, perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia engkau cekik dia menjadi anak buahmu. Ibu-ibu, iblis mencari anak buah dari bangsa manusia, caranya bagaimana? Siapakah yang akan menjadi anak buah iblis? Idza azabathu nafsu, kalau orang itu bangga dirinya, nih gue pintar, nih gue hebat, nih gue kaya, nih gue ganteng. Ini anak buah iblis. Makanya penceramah dalam hal ini saya takut jadi anak buah iblis. Kenapa? Ngerasa so pinter. Istighfar semuanya, terutama penceramah, dan kita semua pun istighfar ya. Khusus tundukkan kepala semua kita, bersihkan hati kita. Kita mohon kepada Allah dibukakan pintu hidayah untuk kita semuanya. Astaghfirullahaladzim. Semuanya. Astaghfirullahaladzim. Khusyuk ya Bu ya, khusyuk ya. Astaghfirullahaladzim. Ikuti kata-kata saya dalam hati. Dalam hati. Ya Allah, bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami. Hari ini kami mau menjemput hidayah-Mu, Rabb. Ya Allah, jauhkan sifat dari iri, dengki, ujub
yang melemparkan kami ke jurang api neraka. Ya Allah, lembutkan hati kami, Allah ya Rabb. Lembutkan pikiran kami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya Bu ya, semuanya ya. Kita buka hati kita buka pikiran kita. Bapak Ibu, kajian ini akan saya mulai dengan satu pertanyaan. Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama. Nabi Adam nabi pertama. Tetapi ketika dia berdoa membawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doanya? Kita bacakan doanya sama-sama. Ikutin. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin. Doa Nabi Adam. Ya Allah ya Rabb, aku mohon kepadamu ampunan ya Allah ya Rabb, dengan kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, "Hei Adam, ya Adam, man Muhammad? Wa ma Muhammad? Man allamaka Muhammad? Ma annal makhluq? Man huwal Muhammad?" Hei Adam, siapa itu Muhammad? Siapa yang mengajarkan kamu nama Muhammad? Aku belum menciptakan yang namanya Muhammad. Min aina alimta? Dari mana kamu tahu nama Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, falamma nafakhta ruh. Ya Allah ya Rabb, ketika engkau tiupkan ruhmu kepadaku. Ketika engkau tiupkan ruhmu kepadaku, fakuntu basharan wa ana asma'u wa ana absiru wa ana a'kilu farafa'tu ra'si ila fawaqilil ars. Sebutkan semuanya. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, ketika ditanya Nabi Adam dari mana tahu nama Muhammad SAW. Adik-adik tolong lihat ya, semuanya adik-adik ya. Adik-adik tolong lihat jari abah ya. Lihat ya, kalau semuanya diam, semuanya ibu-ibu. Nah gini, keren. Kita ngaji kan. Tolong dengarkan. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Ya Allah ya Rabb, ketika engkau tiupkan rohmu kepadaku, aku jadi manusia. Aku bisa mendengar, aku bisa berpikir, aku bisa melihat, dan aku tengadahkan wajahku ke arasmu, dan aku lihat ada lafaz la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, bukan sembarang nama yang bisa bersanding dengan namamu, kecuali engkau mengagungkan nama itu. Fastaghfartu hadil kalimat. Ya Allah ya Rabb, aku beristighfar dengan kalimat ini. Faghfartu laka ya Adam, aku ampuni engkau wahai Adam. Ya Nabi salam. Nabi Musa cemburu dengan kita sebagai umat Rasulullah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, inni ajidu fil alwah qauman yusalluna khamsa salawat bi khamsi saat tunjalu alaihimur rahmah wal maghfirah minas sama man hum ya Rabb. Nabi Musa bilang, ya Allah ya Rabb, itu di Lauhil Mahfuz ada kaum yang sholatnya 5 waktu, dibuka dari langit ampunan, kasih sayang. Mereka itu siapa ya Rabb? Apa kata Allah? Hum ummatu Muhammadin, mereka adalah umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Faj'alhum ummati ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikan dia ini umatku. Alhamdulillah, kita jadi umat Rasulullah. Dah, ibu-ibu, bapak-bapak, di hari kiamat, sip, pertahankan ini. Adik-adik yang di sana ya, adik-adik yang ngumpul-ngumpul, cakep.
Makasih ya. Tolong dengarkan. Ini penting saya sampaikan. Ati babal jannah yaumal kiamah. Di hari kiamat Rasulullah datang di depan pintu surga. Pak Astagfiru. Rasulullah minta buka. Tolong buka. Datang malaikat penjaga surga. Man anta? Siapa dirimu? Kata Rasulullah, ana Muhammad. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, bika umirtu alla aftah hadzal bab li ahadin ghablak. Hai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kepada siapapun sebelum engkau masuk. Ibu-ibu, tolong jawab pertanyaannya. Yang menjawab pertanyaan ini akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang kita ucapkan kecuali raqib atid mencatatnya. Tolong jawab ibu. Tolong jawab bapak-bapak. Pertanyaannya, Rasulullah sudah mengetuk pintu surga. Pintu surga sudah dibuka dan Rasulullah masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, tolong jawab. Maukah kita mengikuti langkah Rasulullah ke surga? Semuanya yang menjawab insya Allah dicatat oleh malaikat. Maukah kita mengikuti langkah Rasulullah menuju surga? Baik, mari kita buka hati kita. Yuk, kita buka hari ini hati kita. Pesan Rasulullah. Rasulullah, kalau kita mau mengikuti Rasulullah ke surga, Rasulullah berpesan seperti ini. Masuk materi sekarang. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, pertama kali Rasulullah bilang, falamma ja'a Rasulullah bil Madinah. Ketika Rasulullah masuk kota Madinah, ibtadarun nas ala Rasulillah. Orang-orang Madinah itu mengelilingi Rasulullah. Tala'al badru min Rasulullah untuk pertama kali. Keren. Apa kata Rasulullah ketika dikelilingi oleh para sahabat? Kata Rasulullah, ayuhan nas, wahai manusia. Pertama, atibul kalam, baik-baik kalau ngomong. Satu, berkat mulut yang pertama hari ini adalah, kalau kita mau ngikutin Rasulullah masuk surga, yuk mulai besok omongan kita baikin. Jangan sampai ngomong ya, sekali ngomong nyakitin. Memang sih ngomongnya lembut, tapi nyakitin. Hati-hati, bu. Nih, dengan kata-kata suami istri bisa jadi cerai. Baru ngaji ya, baru ngaji. Sadaqallahul azim. Tetangga, lu tahu kok itu tuh suaminya dia, gue tahu tuh dia punya motor boleh kredit, tau gak? Tuh katanya umat Nabi. Ayo, come on. Katanya umat Nabi, please mulai besok tetangga jangan dicari aibnya. Serius. Serius. Atibul kalam baik-baik. Jangan sampai kita selalu nyari kesalahan orang, nyari kelemahan orang. Dia mau kebeli motor boleh kredit kek, bodoh amat. Benar nggak? Yang utang siapa? Yang punya kreditan siapa? Kenapa kita yang pusing? Saudara kita yang warung belanja, saudara kita tetangga kita yang warung, kita belanja sana, belanja. Jangan apa diomongin. Itu gue gak ngerti ya, suaminya kan bagian negeri, kurang apa sih, masih jualan aja. Itu apa urusannya? Ayo ibu-ibu, katanya umat Nabi. Enggak? Itu kalau umat Nabi bu ngomongnya enak. Kalau buka warung, mudah-mudahan gue doain lo ya, biar munggah haji lo. Enak gak? Ini kagak. Tetangga gimana?
aneh Allah. Ibu mau nggak sholatnya gugur semua pahalanya? Mau nggak? Mau ibadah baca Qurannya gugur? Nih dengar kata Nabi. Kata Nabi, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al fatar. Jauhi penyakit hasud. Ayo kita udah janji kita ingin masuk surga kan, ngikutin Rasulullah. Mau kan? Mau nggak? Itu nasihat pertama, bukan dari muhajir, dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jauhi hasud. Tahu hasud artinya? Siapa yang tahu hasud? Oh, tahu nggak? Hasud apa artinya? Hasud itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang kalau lihat orang lain tuh laksa. Lompok saja akhirnya naon di Indonesia. Dan apa? Susah kalau lihat orang senang. Gue nggak ngerti ya. Gue, ya Allah, dia kok bisa sih? Cari kesalahannya. Itu ibu-ibu, kalau kita seperti itu, habis semua amal soleh kita. Itu yang pertama, Bu. Ini maulid kita. Apa yang kita ambil dari maulid pada tahun ini? Yuk, ini kita praktek ini sehari-hari. Ingat ibu, ketika besok mau ngomongin, ayo tetangga, gue umat Rasulullah, gue pengen dicintai sama Rasulullah. Makanya gue mulai saat ini gak mau ngomongin aib tetangga. Abisin tenaga gue. Tahu nggak Bu kalau muka orang yang ngomongin tetangga? Saya nggak tahu ya di sini seperti apa, saya nggak tahu. Panitia nggak ngomong pesan apapun ke saya, nggak. Muhajir, nanti lu kalau misalnya ngobrol ceramah di musola gue singgung tetangga, nggak sama sekali nggak. Nih Bu ya, orang yang ngomongin tetangga kelihatan nih lihat nih, ya. Saya suka perhatiin, lihat Ibu. Pertama ini kelihatan, mulutnya naik dikit, buka dikit. Lu tahu nggak? Hati-hati Bu. Salat subuh kita kalau gitu selesai. Inna fi jismil adam arba'atu jawahira. Di dalam tubuh manusia itu ada 4 perhiasan. Di antaranya amal ibadah, ada perhiasan kita. Wa yuziluha, dan perhiasan itu akan hancur, nilai ibadah kita akan hancur dengan apa? Dengan ghibah. Keren, udah sip. Nah ini itu Bu, udah berkat dulu tahun ini. Besok gue udah yakinin gue yang menjadi pencinta Nabi, gue yang menjadi pencinta Nabi. Rasulullah tidak pernah mengumbar, Rasulullah tidak pernah mencari kesalahan tetangganya. Mulai sekarang Bu, udah tahun sekarang kita cari surga di tetangga kita. Apa dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, tetangganya tetap muliakan tetangganya. Hati-hati Bu. Kita punya kita punya uang, kita punya paman, pangkatnya tinggi, tapi dia adanya di Irian. Anak kita sakit panas malam-malam, siapa yang pertama kali nolong? Selesai. Ya ibu-ibu, baik itu yang pertama. Atibul kalam, baik kita kalau ngomong. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Ibu-ibu, nih Rasulullah SAW sangat dekat dengan Allah, sangat dicintai oleh umat. Rasulullah tidak pernah begitu. Ketika Rasul ditanya, man anta ya Muhammad, siapa dirimu wahai Muhammad? Rasulullah tidak mengatakan, ana rasuluka ya Rabb, aku adalah Rasulmu. Tidak, nggak sombong tuh, enggak. Demikian juga kita dalam bertetangga. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Mari kita lihat Rasulullah ketika ditanya, siapa dirimu wahai Muhammad? Rasulullah tidak mengatakan, aku adalah nabimu. Tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ditanya Rasulullah, man anta, panjenenganipun sinten, siapa dirimu? Rasulullah tidak mengatakan, ana habibuka, aku adalah kekasihmu. Tidak. Rasulullah ketika ditanya, siapa dirimu? Rasulullah tidak mengatakan, aku adalah Rasulmu. Tidak. Tolong perhatikan ibu-ibu, apa jawaban Rasulullah ketika
ditanya oleh Allah, siapa dirimu wahai Muhammad? Jawabannya adalah ana abduka dhaiful mudhnib, aku adalah hambamu yang banyak dosa. Tuh Bu, Rasulullah merasa banyak dosa. Kita ya Allah baru tahajud 8 rakaat aja pagi-pagi udah update status. Ya Allah dengan karuniamu tadi malam aku khusyuk sholat tahajud. Ya Bu, itu yang pertama Bu ya. Yuk kita jaga mulut kita tawadhu Bu ya, tawadhu, rendah hati, asik Bu. Jadi, nah ini saya yakin nih, insya Allah walaupun hujan rintik-rintik yang menyebabkan kita lebih enak tidur, tapi di sini alhamdulillah ibu-ibu adalah undangan, bapak-bapak undangan Rasulullah SAW. Amin. Ini akan jadi saksi di yaumil akhir. Amin. Itu Bu. Kita jangan sampai ida'aitum innakum min ummati Rasulillah walam ta'malu bi sunnati. Kita ngaku-ngaku pencinta Nabi, kita ngaku-ngaku mencintai Rasulullah, tetapi perilaku kita nggak ngikutin apa yang dicontoh oleh Rasulullah. Contohnya tadi atibul kalam, baik-baik kita kalau ngomong. Deh nih saya buktikan. Deh mau kesini nggak? Sini. Ada kan? Ah sini. Sini. Naik. Naik sini. Ada hadiahnya serius. Aqua gelas. Sini. Bos saya buktikan ya, omongan itu bisa merubah seseorang. Di sini. Ayo. Nah, ibu sekalian, saya mau mengijazahkan wirid buat bapak ibu supaya anak kita soleh. Ayo, ini. Ya. Udah, ibu tolong. Ibu tolong lihat ya, nih. Saya buktikan kata-kata itu bisa mempengaruhi hati semangat seseorang. Namanya siapa nak? Dijual. Nih? Dijual. Oke. Dijual. Oke. Ibu tolong ya, tolong hati-hati. Ini pendidikan anak ya, ibu-ibu. Adik, semisalkan adik nilai matematikanya 5. Ini ayah kamu. Contoh ya, kamu bilang, Abi bilang ke ayah apa? Ayah nilai matematikaku 5. Ayah nilai matematikaku 5. Yang pertama, omongan 5. Lu belajar gak sih? Dengerin gue. Enggak, ini lagi drama ya. Ini lu nih, baik-baik kita ngedidik baik-baik. Lu belajar gak sih? Matanya ke anak gitu, belajar gak sih lu? Yang pertama ya, yang kedua, ulangi lagi. Ya Bu. Ayah nilai matematikaku 5. Bu, ini Rasulullah SAW. Lihat Bu, dalam firman Allah, wa in ta'fu wa tasfahu. Ketika anak ini ngomong, ayah nilai matematikaku 5, adibul kalam, baik-baik kita kalau ngomong ke anak. Ibu, ya, oh 5 ya nak ya, nggak apa-apa nak. Ayah tahu kamu pasti bisa. Sekarang 5, besok jadi 10. Amin ya. Dek, perkataan mana yang kamu suka? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Itu Bu. Makanya ke anak Bu ya, jangan abang-abang. Kita lihat ke anak nih sekalian nih. Maulid hari ini juga bagaimana kita mendidik anak, insya Allah. Ibu jangan sampai Bu, anak-anak kita nggak ada cintanya di rumah. Orang tua, anggaplah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong dong jawab dengan cinta. Iwan Fals, bongkar. Kalau anak-anak kita ngomong kita kasar ke anak-anak kita, apa yang terjadi? Di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya. Ibu,
yang baik untuk anak kita. Kenapa? Anak-anak kita lah yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Saya janji tadi kasih hadiah ya. Hadiahnya apa ya? Ambil. Ibu yang pertama, Bu ya, berkat mulut yang pertama, Bu. Bapak-bapak, yuk mulai besok omongan kita. Mbok mau? Sini. Serius? Oke ya, Ibu. Nah, itu dia. Bagaimana Rasulullah SAW? Bu, Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif, Rasulullah dilemparin, anak-anak kecil membawa batu melempar Rasulullah, orang-orang dewasa melempari Rasulullah. Bu, balik, Rasulullah terkapar pingsan. Datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, inna Allah yukrika salam wa hadha malakul jibal walau sita ya Muhammad pada waktu hadal jibal bahwa syaktu alaihim. Bu, Pak, Rasulullah dilemparin sampai pingsan. Datang malaikat ngebangunin Rasulullah. Muhammad, bangun. Allah menyampaikan salam untukmu, dan aku membawa malaikat penjaga gunung. Kalau kau sakit hati, wahai Muhammad, akan kuledakkan gunung ini dan akan kutimpakan kepada mereka yang melempari kamu. Bu, atibul kalam. Baik Rasulullah ngomongnya, walaupun disakitin. Iya, Rasulullah keren, Bu. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, jangan, nggak usah. Dia nyampitin gue, dia belum tahu darah Islamnya apa-apa. Kalau kita gimana? Disakitin tetangga, datang om kita yang mangkat. Siapa yang nyampitin lu? Noah, hajar, gebok, kehabisin, Pak. Rasulullah ngomongnya asik. Udah, mulai besok kita asik kalau ngomong, ya. Asik. Kalau yang punya utang, ya. Serius. Yang punya utang ditagih, enak ngomongnya. Kok doain aneh, ya. Mudah-mudahan gue insya Allah bisa bayar utang. Jangan ditagih utang malah galakan dia. Lo nggak percaya sama gue? Ibu-ibu kalau yang punya utang sebelum nagih utang doain tetangga kita yang punya utang. Ya Allah, aku mau nagih utang ke tetangga, berikan rezekinya ya Allah. Jangan sampai datang ngomongnya nyakitin. Udah gitu, Bu, omongan itu bukan hanya lewat lisan, lewat WA. Hati-hati, Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai handphone kita mendatangkan dosa untuk kita. Nih, status bikin, status WA. Woi, punya utang bayar dong. Wah, satu RT tahu. Hati-hati, Bu. Jangan sampai ini handphone mendatangkan dosa, Bu. Jangan sampai berita-berita hoax masuk kita sebarin. Udah, yang pertama. Yang kedua, kita heningan lagi. Nah, sip. Yang kedua, Rasulullah sudah ada di surga. Mau kita ngikutin Rasulullah masuk surga? Yang kedua, wa afsus salam wasilil arham. Kalau kita mau ngikutin Rasulullah masuk surga, Rasulullah pesan untuk kita semuanya, perbanyak silaturahmi, perbanyak ucapin salam. Enak kan pagi-pagi ketemu tetangga, assalamualaikum Pak, kau di mana? Baik, oh baik. Ya Allah, gue 3 hari gak ketemu lu, ya Allah. Berasa berabad-abad, tau gak sih? Senang gak? Senang gak? Ini enggak ketemu tetangga, mukanya kayak kanebo garingnya tuh. Mukanya tau gak? Kayak cuka biak. Asem, gak enak, Bu. Gak asik, tau gak? Amat tetangga jutek gak asik. Nih, Bu, hari ini nih ada penyakit namanya juniper. Julid nyinyir baperan. Wah, julidnya apa tetangga? Julid, amit-amit julid. Tahu muka julid? Gue kasih tahu muka julid ya. Lihat.
julid Bu. Ibu jangan sembarangan, Rasulullah melarang Bu. Nih, muka julid ya, hati-hati Bu, hati-hati, ini muka julid nih. Apa kata Rasulullah? Ifat ainaika antar dari abihima musliman. Ini kata Nabi, jaga pandangan matamu, jaga wajahmu, jangan sampai nyinyir meremehkan orang lain. Ini enggak, ya Allah. Iya, saya pulang ngaji, tetangga kita belum ngaji, ya Allah, pakai gini ya nggak? Ngaji dong lu kayak gue, gosip mulu, dosa tau nggak? Ya Allah, emang sih bener nggak, please dong, nggak gitu dong. Datangin dong tetangga kita nggak mau ngaji. Pok, gue punya jilbab, Pok, keren tau nggak? Kalau Pok pakai, keren. Kayak itu siapa? Wah keren deh. Mana nih? Tapi lo Rebo ngaji sama gue ya. Mau deh. Gitu. Jangan dicibir. Ada lagi, tetangga kita nggak pernah ke masjid. Sekali ke masjid, cie, bau surga. Dibalas, asal. Biarin daripada lu bawa neraka. Ya, nggak bisa. Ayo ibu-ibu, katanya ngaku umat Nabi. Umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Udah, jangan nyinyir. Kerjaannya nyinyir mulu. Kalau lu nyinyirnya tuh, mulutnya udah kamu jatuh. Lu gini lagi. Apa lo? Gue, dengerin, gue nggak takut sama lo. Lu sama gue anteng. Yang nomor kedua, Rasulullah udah di dalam. Kalau kita mau ikut wasilil arham, wa amsus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Begitu dong. Ini enggak, kita damainya bohong-bohongan. Tahu nggak Bu, kalau udah ini Idul Fitri, nih, jam 7 setelah sholat Idul Fitri, udah jam 10. Cie yang udah damai. Gue ketemu sama dia, Bilal Adin, gue kepaksa. Gue masuk sakit hati loh. Katanya umat Nabi. Oi. Katanya umat Nabi. Kok masih nyinyir? Udah ya? Gak asik Bu. Apalagi udah bulan puasa. Hataman Qurannya bagus sih. Tapi udah sadaqallahul azim. Nyoto tong meuli mie glosor ka manehna sia cawerang sambelan sia. Jeunah nyoto. Paham Sunda? Paham ya? Baru sadaqallahul azim. Lu tahu gua kapok beli mie glosor sama dia. Teungeunah sia sambelan nyoto. Baru sadaqallahul azim. Dan nomor kedua Ibu. Nomor kedua Bu. Tuh, abdi salam. Mata tetangga pagi-pagi, assalamualaikum. Oh gimana? Baik. Ini enggak, jarang ngomong sama tetangga. Sekali ngomong pinjam duit dua. Boleh pinjam duit, tapi niat Bu ngembaliin. Hati-hati. Ada. Ingat, hutang itu adalah pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Bagi siapa? Bagi mereka yang nggak mau bayar hutang. Hati-hati. Guys. Nah ini ya. Hati lu. Rasulullah sudah ada di surga. Udah ada di surga. Rasulullah nunggu kita. Mau kita ikut Rasulullah ke dalam surga? Pesan Rasulullah ketiga, wa'atimul ji'an. Banyak kita ngasih makan orang lapar. Artinya apa? Sama tetangga kita saling berbagi memberi. Ibu, update status. Berbagi tidaklah membuat tetangga menjadi kaya, tetapi membuat tetangga menjadi bahagia. Bu, yang ketiga, yuk kita banyak-banyak Bu berbagi makanan, banyak-banyak berbagi pada tetangga. Keren Bu. Nih Bu, nih. Mulai besok nih pagi nih ya, lihat nih Jikom. Pes, ada nasi. Bikin nasi goreng 3 piring, kasih ke tetangga dengan senyuman. Oh ini, ya Allah makasih ya. Bu lihat nih, lihat. Makasih ya, alhamdulillah, pahala gede Bu. Serius. Hujan-hujan nih ya, hujan nih, kita bikin banggrek, kasih ke tetangga sama rebus
singkong kasih tetangga, ya Allah makasih lu tahu aja, ini demen gue, makasih alhamdulillah. Ibu, boleh jadi ketika malam hari kita tidur dan Allah buka pintu ampunan dari langit, itu boleh jadi karena pagi hari ibu ngasih nasi goreng ke tetangga. Wallah, hati-hati. Ngasih makanan adalah perbuatan. Ngasih makanan adalah perbuatan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ibu-ibu, ini maulid kita tahun ini. Kita perkuat kemasyarakatan kita bertetangga. Keren Bu, ini udah keren nih, kita lebih kerenkan lagi. Besok Bu, kita di tetangga gemar saling berbagi ya. Ibu ini bikin apa namanya, bikin gepuk, tau kan gepuk? Iya gepuk, ada tiap hari Bu bikin makan gepuk, serius, gepuk, kerupuk, wah enak. Oh, ya. Ini nasi goreng uduk asik Bu. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Hari ini kita bermaulid. Salah satunya adalah ittiba ala sunnati, ittiba ala fi'lih. Salah satu kita bermaulid adalah kita mengikuti apa anak Rasulullah dalam berkehidupan bertetangga. Apa? Tahadu, tahabu, saling asik. Itu. Makasih ya, udah diam ya. Makasih nah. Oke. Coba. Samakan suaranya. Keren. Itu yang nomor ketiga. Ibu, Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Ditanya gini, ya Ibrahim, lima takhadallahu khalilan. Hai Ibrahim, kenapa engkau diangkat menjadi kekasih Allah? Apa jawabannya? Kenapa Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah? Ma ta'asyait wa ma taqaddait ila ma'adzaif. Aku diangkat menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena aku tidak makan siang, tidak makan malam kecuali dengan tamu dan tetangga. Jadi Bu, Nabi Ibrahim kalau belum makan, kalau mau makan nyari orang dulu. Siapa nih yang bakal buat traktir makan? Gitu. Ini mau ya Allah koret. Ih, minta amin ya. Bu, pelit kata Nabi ya. Kalau kita nggak mau berbagi sama tetangga, pelit koret. Kata Nabi, al-bukhlu sajaratun min asjarinar. Pelit adalah nama pohon yang tumbuh di neraka. Sekali lagi, pelit ke tetangga, pelit kepada sesama adalah nama pohon yang tumbuh di neraka. Wa qasmuha mutadalliyatun ila dunya, faman akhadha bi qusniha qadahu ila nar. Al-bulu sajaratun min asjarin nar. Pelit adalah pohon yang tumbuh di neraka. Wa qasmuha, rantingnya menjuntai ke bumi, ke dunia. Paman akhadha bi qasniha, barang siapa yang pelit, barang siapa yang mengambil ranting pohon pelit yang tumbuh di neraka, qadahu ilan nar, maka dia akan dibawa ke neraka. Mau? Udah mulai besok yang nggak suka berbagi sama tetangga, yuk kita upayakan nih. Ini kata Nabi, berbagi. Sementara ibu-ibu yang suka berbagi, yang suka dermawan, as-sahi syajaratun min asjaril jannah. Suka berbagi, suka berderma, suka menyumbang, suka membantu adalah nama pohon yang tumbuh di surga. Wa qasmuha mutadalliyatun ila dunya, dan batangnya menjuntai ke dunia. Paman akhadha bi qasniha, barang siapa yang mengambil itu batang pohon kedermawanan, suka barang perek, maka dia akan dibawa ke surga. Pengen surga, pengen neraka Bu? Nah, berkat mulut yang ketiga, yuk mulai besok Bu. Serius Bu, serius. Walaupun kita
ngegoreng deblok. Nah, deblok gede-gede blok enggak ya? Deblok kasih ke tetangga, ya Allah, anget-anget Bu, keren. Ibu-ibu yang punya anak di pesantren, ibu-ibu yang punya anak yang masih sekolah, banyak-banyak bersedekah, niatkan untuk kesehatan anak kita, insya Allah Bu. Serius. Emak saya di saya belum kenalan, saya aslinya di Citerep, Mumbara Kapabuaran ya. Dulu itu ibu saya itu di kampung saya pesantren kemana-mana. Alhamdulillah Bu, banyak orang yang suka ngasih makan saya karena banget kurang pikarunya. Apa yang terjadi Ibu? Karena ibu saya tuh suka ngasih makan akhirnya ke anak-anaknya. Mau sekolah ke luar negeri beasiswa, mau ke Amerika gratis. Mau itu kenapa? Ibu saya soknya anak yatim. Itu Bu, anak-anak ini. Yang terakhir Rasulullah sudah ada di surga, maka kata Rasulullah, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 4, yaitu kita dawamkan salat malam. Dawamkan salat malam ketika orang-orang sedang tidur, maka kita akan masuk surga dalam keadaan nyaman, insya Allah. Terakhir ibu-ibu, sebelum bubar ini jam 10, supaya ada oleh-olehnya, ini adalah cara supaya kita hidup berkah, selamat, diuber-uber rezeki. Tadi Rasulullah sudah masuk surga, ada berapa Bu? 1, jaga salat. 1, apa? Ngomong yang baik dengan cara yang baik. Nomor kedua, perbanyak salam, perbanyak silaturahmi. Ketiga, banyak berbagi dan memberi. Keempat, sholat malam. Ibu-ibu, jangan takut miskin kalau kita berbagi memberi. Saya ingin tanya, kucing dan ayam banyak mana jumlahnya? Kucing? Kucing sama ayam banyak mana jumlahnya? Ayam disembelih, kucing nggak disembelih. Kenapa kucing jumlahnya sedikit, sementara ayam semakin hari semakin banyak? Macan dan sapi banyak mana jumlahnya? Sapi disembelih makin banyak, macan tidak. Karena ayam dan sapi suka mensedekahkan dirinya untuk kehidupan manusia, maka dia semakin banyak. Sementara kucing tidak ada yang dimanfaatkan, segitu-gitu aja. Macan di Taman Safari yang tadinya 9 sekarang tinggal 3, tinggal 6, berkurang terus, 3 lagi berkarir di ibu kota. Ibu lihat macan sedikit Bu, sementara sapi makin banyak, sapi sering disembelih. Artinya apa? Kalau kita punya rezeki suka disedekahin, makin banyak Bu. Saya ingin tanya, sumur yang suka ditimba dengan sumur yang tidak suka ditimba, banyak mana airnya? Yang suka ditimba. Kalau mau sumur yang nggak ditimba dong yang banyak. Tapi kenapa sumur yang suka ditimba makin banyak? Itu artinya apa? Rezeki kita juga gitu Bu. Kita sedekahin, kita bantu tetangga kita, itu makin banyak Bu. Itu dia. Besok ya nih berkah mulut, ya hikmah mulut besok. Yuk kita jaga hati kita. Jangan sampai juniper. Apa? Juniper, julid, nyinyir, baperan. Jangan hasud. Ingat Bu, kalau hasud taruhannya apa? Ibadah sholat kita habis sudah. Kata siapa? Kata Nabi. Rasul nanya, atadruna man huwal muflis? Kalian tahu siapa orang yang merugi? Kata siapa? Man laisa lahu mata'un wala dirhamun ya Rasulullah. Mereka yang tidak punya harta. Salah kata Rasulullah. Lo tahu yang merugi? Man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatihi wa shadaqatihi. Mereka yang datang di hari kiamat dengan amal ibadah salatnya ditimbang bagus, datang di hari kiamat dengan pahala sedekahnya bagus. Tiba-tiba ada tetangganya datang tetangganya menghadap Allah. Ya Rabb, innahu daraba hadza. Ya Rabb, innahu qadaba hadza. Ya Rabb, innahu syatama hadza. Ibu, Bu, Pak, ini orang ditimbang salatnya bagus. Tiba-tiba ada tetangganya datang ke Allah. Ya Allah, aku dulu bertetangga sama dia,
Aku sering dihina, aku sering dicaci maki, aku pernah dipukul dan dijolimi. Apa kata Allah? Malaikat, pahala salatnya pindahin ke tetangganya yang suka dia sakitin. Mau gitu? Mau? 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 Udah, berkat mulut yang pertama Bu ya. Yuk hati gitu. Selamatkan Bu ya. Nih, terakhir ibu tolong ingat, bapak-bapak, ini saya akan memberikan cara supaya kita hidup berkah, selamat, diuber-uber rezeki. Mau? Bu, cara supaya kita berkah, selamat, dicintai oleh masyarakat, banyak rezeki yang umur-umur gitu. Mau? Lihat ibu ya, gerakan tangan saya ketika saya pegang di sini, katakan buka pikiran, bersihkan pikiran, buka dan bersihkan pikiran. Satu, buka dan bersihkan pikiran semuanya. Tembak semuanya. Ayo, nggak apa-apa. Serius, supaya ini ada manfaatnya ibu. Pertama, kalau kita ingin ibu, kalau kita ingin dicintai, dirindukan, diuber-uber rezeki, yang pertama, bersihkan pikiran. Ih, ayo buruk milu atli. Milu kabeh milu. Bersihkan pikiran. Semuanya, bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran. Pertama ibu, yuk kita bersihin. Jangan sampai kita berprasangka buruk, pikiran buruk sama siapa, apalagi mau Allah. Ibu, kalau kita berpikiran baik, berpikiran bersih, wajah kita pun enak. Oh, lu tahu nggak? Lu dihina sama dia, kita pikiran kita tenang. Oh, gitu, nggak apa-apa. Kalau memang benar, gue terima. Kalau memang salah, ya nggak masalah. Enak nggak bu? Dek. Makasih ya. Oke, makasih ya. Ibu, yuk buka pikiran gitu ibu. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW duduk di bawah pohon korma, datang Daksur. Daksur membawa pedang dan diletakkan di leher Rasulullah. Apa kata Daksur? Ya Muhammad, man manani ala taqtulak kalan. Hai Muhammad, siapa yang bisa menahan diriku untuk tidak membunuh? Pedang ini sudah kuuruskan di lehermu. Rasulullah pikirannya tenang. Allahul ladzi mana'aka ya Daksur ala taqtulani. Pikiran Rasul tenang. Allah yang bisa menahan dirimu untuk tidak membunuhku. Tiba-tiba apa bu? Bapak, Daksur terpelanting, pedangnya jatuh dan Rasulullah ngambil. Daksur, lu udah jatuh. Pedang lo, gue pegang. Gue tanya sama lo, siapa yang bisa menahan diriku untuk tidak membunuhmu? Diam. Kalau kita gimana bu? Mau dibacok sama orang kita tangis, yang ngebacoknya jatuh. Kira-kira gimana? Nah, gitu dong. Makanya pakai dalil. Dalil kamu apa nih? Kubu-kubu. Dalil kubu-kubu kan kubu-kubu. Man baca kok, uji kok. Kasa bacok dulu pantainya. Punya tetangga koret, man koret tok, burito, koret itu. Semuanya ibu buka pikiran. Bersihkan pikiran. Oh, kalau kita punya pikiran baik sama orang, enak bu. Ini Rasulullah yang udah lihat langsung pikirannya. Daksur, udah bangun. Ini pedang lu pulang deh. Asik nggak? Masih bisa. Bu, nggak apa-apa orang lain nganggap kita gimana. Yang penting kita nggak maksiat sama Allah, nggak zalim sama. Pikiran, karena ibu, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan adalah pikiran orang kepada kita. Kita saja yang pikiran kita yang positif. Pikiran kita. Yang nomor kedua ibu, bersihkan hati untuk memaafkan. Semuanya. Ini semua. Kedua. Ini bu. Dalam Al-Quran ciri-ciri penghuni surga adalah yang suka memaafkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong perhatikan. Kalau saya bilang tarik nafasnya. Kalau saya bilang tahan. Kalau saya bilang lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Pelan-pelan ya bu ya. Tarik nafasnya. Tahan.
Lepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Mana yang paling enak? Lepaskan. Artinya apa, Bu? Melepaskan itu memaafkan. Kita dihina, tarik. Tahan, istighfar, lepasin, maafin. Gue maafin, nggak apa-apa. Enak kan? Tarik nafas, Bu, semuanya Bapak. Tarik nafas, tahan 5 jam. Artinya apa? Mutu bigoitikum. Kata Allah dalam Al-Quran, mutu bigoitikum. Mati kamu dalam dendam. Ibu-ibu, saya ceramah di Empang, di Pakojan. Saya ketemu dengan ibu-ibu usianya itu 80-an, wajahnya bersih, wajahnya segar. Ibu saya wafat 93 tahun baru wafat. Dan ada di Lewiliang, Titi Sandora, letik-letik Gede Sora. Umurnya 85 tahun. 3 wanita yang saya temukan mereka panjang umur. Ternyata pas saya tanya, ibu apa resep panjang umur? Resepnya adalah aku tidak mau memendam dendam kepada orang lain. Udah, jawab. Penyakit datang, gula naik, kolesterol naik, gula Oke, yang terakhir ibu-ibu, kalau kita ingin dicintai di masyarakat, dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi, maka yang kedua, ulurkan tangan untuk berbagi memberi. Semuanya, ulurkan tangan untuk berbagi dan memberi. Pertama, pikiran kita bersih. Kedua, hati kita. Ketiga, nih, tangan kita banyak berbagi dan memberi. Banyak berbagi dan memberi, kita akan dicintai oleh masyarakat. Kita dirindukan oleh penduduk langit dan dicintai oleh masyarakat. Singkat daripada ceramah ini adalah satu, semoga penduduk kampung Kukupu ini dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena besok hari semuanya kita masing-masing menjaga omongan kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Setuju? Singkat yang kedua, penduduk di sini dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Hatinya pada bersih, nggak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang dengki, tidak ada yang ujub, semuanya masing-masing rendah hati. Maka Rasulullah akan tersenyum melihat bapak ibu di kampung Kukupu. Amin. Yang ketiga, Rasulullah semakin cinta kepada ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mencontohkan berbagi dan memberi. Mulai besok ini kampung berkah. Kenapa? Masing-masing rumah gemar berbagi memberi, gemar bersedekah. Maka inilah yang dirindukan oleh penduduk surga. Amin ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa. Ibu, saya janji terakhir, tadi saya mau mengijazahkan wiridan buat anak-anak. Yang tadi begini, kamu sini lagi. Kamu nulain kan belum pakai. Pakai lama. Ibu-ibu, ini terakhir, Bu. Ya, Bu, tolong nih. Hari ini zaman penuh fitnah. Kita nggak tahu anak kita bergaul dengan siapa di luar sana. Ibu, tolong lihat. Kalau anak ibu mau keluar rumah, mau sekolah, pastikan wiridnya ini. Cium tangan. Ya, buka. Tolong perhatikan ibu. Ini doanya, dalilnya apa dari Al-Quran? Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama yang baik. Ibu, yang punya anak. Nah, kalian juga ya kalau mau sekolah, langsung ke cerah mana, ke kolot mana? Apa namanya? Bahasa Indonesia? Kasih kepala kamu ke emak bapak ya. Minta doa. Doanya ibu, cium tangan saya. Ya, nih. Ikutin ya Bu ya, doanya. Ya Hafil. Semuanya. Ya Hafil. Ya Salam. Ya Hafil. Ya Salam. Ya Allah, jagalah dan selamatkanlah anak hamba
dari fitnah, dari musibah, dari kemaksiatan, dan mara bahaya. Itu Bu, ini yang pertama. Terus saya waktu kecil, ibu-ibu, saya ini dilahirkan usia 3 tahun, bapak saya meninggal. Ibu saya jualan gorengan. Saya anak ke-10, saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Saya pernah jadi penjual asongan dan saya pernah digelepok oleh supir bus di sini. Dan setelah itu ibu saya menjelang meninggal doanya itu. Ya, oh ibu dicukur. Ibu-ibu, nah ini, tolong yang surat, mohon Ustaz nih tolong koreksi surat Yusuf ayat 4. Wa idh qala Yusuf li abi. Ibu-ibu, nih, yang tadi apa? Ya Hafid, ya salam, ya Hafid, ya salam. Aja setubuh, pakai Bu. Insya Allah anak ibu diselamatkan dan dijaga sama Allah. Amin. Terus Bu, ketika saya kecil sampai saya usia hari ini, ibu saya 2017 meninggal dalam usia 93 tahun. Ibu saya selalu membacakan doa gitu, teman. Ibu saya suka begini. Ini bacaan yang pertama, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu sekali. Dan yang nomor kedua, tolong para ustaz, takut ayatnya salah, tolong. Yang kedua, ibu saya suka baca gini. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf ayat 4 kalau nggak salah. Itu Bu, tolong didawamkan. Insya Allah anak ibu akan menghajikan ibu. Amin. Nanti kalau ibu bapak sakratul maut, insya Allah anak ibu yang memimpin kita baca la ilaha illallah. Hadiah terbesar bagi kita ibu, hadiah terbesar bagi kita para orang tua. Ketika kita mati, ketika kita sakratul maut, anak-anak kita yang memimpin kita mengucapkan la ilaha illallah. Hadiah terbesar bagi kita orang tua adalah ketika kita wafat nanti, anak kita yang menyambut kita di pintu surga. Ibu, mari kita selamatkan anak-anak kita. Kenalkan anak-anak kita dengan akhlak Rasulullah SAW. Baik itu Bu ya. Yang kedua, saya tidak punya hutang lagi ke Bapak Ibu. Tadinya mau saya tutup ini ceramah tadi pas minum kopi. Makasih panitia. Memang otak ini perlu inspirasi, makanya saya ngopi. Kalau cinta penuh penderitaan, makanya saya tidak mau terjebak dengan kebiadaban konsep cinta. Hanya kopi, hitamnya kopi bukan berarti kotor, pahitnya kopi bukan berarti kepedihan. Ketika saya minum kopi, teringat ada sebuah wirid buat ibu-ibu yang menenangkan hati. Mari kita mengopi. Ya, makasih ya. Makasih ya, soleh ya. Makasih anak ya. Ya. Baik Bapak Ibu, makasih ya. Mohon maaf, saya muhajir dengan segala kekurangannya kepada para bini sepuh. Saya juga sebelum berdiri saya minta izin dulu. Saya di sini bukan untuk nasihatin Bapak Ibu. Anggap saja saya ini sedang audisi Pildacil. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.